Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Di sini Bapak sudah menyediakan media kita untuk pidato persuasif. Ada dua judul kita bahas pada hari ini, pengertian pidato persuasif dan ciri-ciri pidato persuasif. Baik, Bapak akan menjelaskan mengenai pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif berisikan pesan yang disampaikan kepada audiens oleh seorang pembicara untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat. Dalam pidato dapat disampaikan gagasan, isu, konsep, atau produk agar audiens terbujuk. Maksudnya dalam pidato itu, seorang pembicara itu harus bisa mengajak masyarakat atau mempengaruhinya dalam suatu pidatonya. Dan juga dalam pidato itu harus berisikan pesan agar audiens atau masyarakat mendengar bisa melaksanakannya. Nah, juga dalam pidato juga harus berisikan gagasan, isu, konsep agar masyarakat terbujuk. Contohnya pidato itu seperti menjaga kebersihan lingkungan. Dan dalam pidato itu harus berisikan pesan. Contohnya itu membuang sampah pada tempatnya. Baik, kita akan melanjutkan kita pada hari ini ciri-ciri pidato persuasif. Di sini ada 5 ciri-ciri pidato persuasif. Bapak akan menjelaskan satu persatu ciri-cirinya. Kita akan mulai pada yang satu, mengandung kalimat ajakan atau perintah atau rekomendasi. Nah, di dalam ciri-ciri nomor satu ini, seorang pembicara harus bisa mengasih kalimat ajakan dalam pidatonya atau perintah agar audiens itu bisa melaksanakan apa yang disampaikan dan apa perintah dalam pidatonya. Baik, masuk kita pada nomor 2, memiliki kalimat yang bersifat mengajak seorang melakukan sesuatu. Dalam kalimat nomor 2 ini, dalam pidato atau yang disampaikan seorang pembicara harus berisikan kalimat yang bersifat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam pidatonya itu, seorang pembicara itu harus bisa mengasih kalimat yang bersifat mengajak seseorang akan bisa melakukan apa yang disampaikan atau apa inti dari pidato yang disampaikan seorang pembicara. Baik, kita akan lanjut pada kalimat nomor 3 itu, kalimat yang digunakan bersifat membangun. Di dalam ciri nomor 3 ini, pidato yang disampaikan seorang pembicara itu harus bersifat membangun agar pendengar ataupun audiens itu bisa mereka dengar atau bersifat itu membangun agar apa yang disampaikan dalam pidatonya bisa mereka lakukan. Karena dalam kalimat yang disampaikan dalam pidato berguna untuk membangun desa mereka. Nomor 4, menyertai ajakan dengan masalah yang akan dibahas. Juga dalam pidato yang disampaikan seorang pembicara harus bisa menyertai ajakan ataupun masalah yang akan dibahas pada hari itu, agar pidato yang disampaikan itu tidak bertele-tele, langsung pada tujuannya atau pokok permasalahan pada pidatonya.
Atau juga kita masuk pada ciri nomor 5 yang berbunyi membangun emosi pendengaran agar mereka menyetujui dan mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, seorang juga pembicara atau yang menyampaikan pidato itu harus bisa membangun emosi suaranya agar apa isi pidato itu bisa mereka menyetujuinya dan mendengarkannya apa yang disampaikan seorang pembicara, agar yang disampaikan pembicara itu tidak masuk telinga kanan keluar dari telinga kiri. Agar tidak terjadi hal seperti itu, harus bisa seorang pembicara itu harus bisa menyampaikannya dengan emosi pendengaran agar audiens menyetujuinya. Oke, demikian saja pembahasan kita pada hari ini anak-anak. Tentunya anak-anak sudah memperhatikan dari tadi apa yang Bapak sampaikan. Nah, di sini baik anak-anak, saya akan mengasih tugas pada hari ini. Ya, tugasnya yaitu membuat pidato atau naskah pidato yang berisikan atau yang bersifat membangun, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ciri-ciri pidato persuasif. Oke, demikian saja tugasnya, akan dikumpulkan pada hari berikutnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang Bapak jelaskan pada hari ini. Dan menanamkannya dalam hati kalian masing-masing. Dan selamat siang semuanya.